Shalom jemaat Tuhan, selamat datang di dalam Sapaan Gembala pada tengah minggu. Jemaat Tuhan, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan satu topik, yaitu tentang takut akan Tuhan. Saudara, mari kita melihat tentang kehidupan Raja Salomo. Saudara, siapa yang tidak kenal dengan Raja Salomo? Raja yang betul-betul punya wibawa yang besar, oleh karena hikmatnya, oleh karena kekayaannya, oleh karena kemegahannya yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam 1 Raja-Raja pasal yang pertama, ayat 1 sampai 1 Raja-Raja pasal yang ke-10, itu semua menceritakan bagaimana Salomo di dalam segala keberhasilannya, segala kecemerlangan kepintarannya, hikmatnya, pencapaian-pencapaiannya. Begitu luar biasa. Bahkan Ratu Negeri Sheba sekalipun datang untuk mendengarkan hikmat Salomo dan untuk menimba ilmu daripadanya. Dan bahkan memujinya, betapa berbahagianya para pelayan yang duduk di hadapan Salomo. Terus menerus setiap hari menikmati hikmat dari Salomo. Saudara, saya membayangkan kalau Salomo hidup di Singapura pada saat ini, Salomo pasti akan sangat dipuji-puji. Pencapaiannya luar biasa. Kekayaannya luar biasa. Tapi sayang, ada satu yang Salomo tidak punya. Pasal 11 ayat 1 dan seterusnya menceritakan bagaimana degradasi kehidupan spiritualitas Salomo. Ayat 1 dari pasal 11 di sana dikatakan, adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing, dan di samping anak Firaun ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, jangan kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun jangan bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah mereka. Lalu kalimat berikutnya, Bapak Ibu Saudara, hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah lain. Sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan sudah memberikan peringatan kepada Salomo. Harus hati-hati menjaga hati ini untuk terus takut kepada Tuhan. Saudara, ternyata segala keberhasilan, segala kecerdasan, segala kepintaran, sekalipun itu gemerlapan di depan mata, semua itu di mata Tuhan sia-sia tanpa hati yang takut akan Tuhan, tanpa hati yang dekat akan Tuhan, tanpa hati yang terus melekat dan mengikuti perintah-perintah Tuhan. Itulah sebabnya kita membaca mulai dari pasal 11 terus sampai ke belakang. Maka kehidupan Salomo itu mengalami penurunan. Bukan hanya spiritualitasnya, tetapi juga itu berdampak kepada seluruh kemegahan dan kekayaan yang ia miliki. Bahkan akhirnya di penghujung kehidupannya, dia melihat bahwa kerajaannya itu terpecah menjadi dua, yaitu utara dan selatan. Bahkan tidak lama kemudian ada bangsa-bangsa lain yang menyerang Israel dan mengambil segala perbendaharaan yang dulu begitu dibangga-banggakan oleh Salomo, begitu dibangga-banggakan oleh banyak orang. Lalu semua itu diambil keluar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini menjadi satu cerminan bagi kita. Biarlah hidup kita di tengah-tengah segala berkat yang Tuhan berikan, keberhasilan, kesehatan, kekuatan, pencapaian, itu semua dibungkus dan didasari dengan hati yang takut akan Tuhan. Hati yang dekat dengan Tuhan. Hati yang tidak menyimpang dari ketetapan-ketetapan Tuhan. Hati yang selalu rindu untuk menyembah Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di tengah-tengah kesibukan kita hari lepas hari, biarlah kita terus berjalan bersama dengan Tuhan, memiliki hati yang takut akan Tuhan. Tuhan memberkati kita.